Ada satu prinsip yang wajib teman-teman tahu, ada satu prinsip atau mindset yang wajib teman-teman lakukan yang bisa melesatkan penjualan Anda. Nah, prinsip ini saya lakukan, prinsip ini tim saya lakukan, dan hasilnya sangat ngeri banget. Nah, seringkali teman-teman dan banyak pebisnis online tidak melakukan ini karena tidak paham prinsipnya. Dan saya mau di video kali ini saya angkat materi ini. Kenapa? Karena seringkali kita belajar tentang teknik Facebook marketing, Facebook organik, personal branding, WhatsApp marketing, copywriting, atau macam-macam. Tapi lupa, ada satu prinsip yang teman-teman harus pegang. Bahkan prinsip ini lebih besar dan lebih kuat dibanding prinsip hanya konsisten doang. Nah, saya menamakan prinsip ini adalah prinsip, silakan catat boleh. Prinsip menabur menuai. Prinsip menabur menuai. Prinsip ini bisa teman-teman lihat sangat jelas ketika teman-teman pergi ke ladang, teman-teman pergi ke sawah, teman-teman pergi ke ke peternakan atau perikanan. Ketika orang atau petani atau siapapun itu, mereka melakukan yang namanya proses pembibitan, proses penyiangan atau apapun itu dalam sebuah lahan atau sebuah tempat perikanan. Mereka melakukan yang namanya menabur. Oke, baru setelah dia menabur, dia menuai. Nah, saya mau menjelaskan satu prinsip yang sebenarnya ini terlalu sederhana, tetapi karena terlalu sederhana orang jadi tidak menghargai prinsip ini. Bahkan dulu saya juga melakukan hal yang sama, saya tidak menghargai konsep ini. Jadi saya menyadari bahwa seringkali pebisnis online itu tidak melakukan ini, ujungnya mereka tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Saya akan menjelaskan prinsipnya menabur menuai. Simple banget, tapi powerful banget. Pebisnis online tidak akan bisa menuai penjualan kalau tidak menabur prosesnya. Prinsip begini, kita tidak mungkin menuai sesuatu kalau kita tidak melakukan yang namanya proses penaburan di awal. Jadi kita nggak mungkin bisa menuai omset kalau kita tidak menabur. Sampai saya istilahkan, jangan ngarep, oke? Jangan ngarep omsetnya gede. Jangan ngarep omsetnya gede. Kalau teman-teman nggak pernah menabur waktu. Sok-sokan, mas aku gimana biar closingnya gede? Mas aku gimana caranya pengen begini? Mas bagaimana cara peningkatan penjualanku bisa terjadi di bisnisku, di jualanku? Boro-boro teman-teman mau achieve. Kalau teman-teman nggak pernah mau menabur waktu, teman-teman nggak pernah mau menyediain waktu. Nah, ini yang namanya proses menabur. Dan ada berbagai macam hal yang teman-teman harus lakukan supaya teman-teman bisa menuai. Saya selalu bilang, iya seringkali orang hanya fokus ke, lihat ya, ada dua orang sukses sama orang gagal. Orang gagal. Orang gagal seringkali ngelihat orang sukses pengennya instan. Dia pengen ikut instan. Akhirnya tiba-tiba nih dia ngelihat, oh bisa nggak saya jualan ini ya? Bisa nggak saya jual produk affiliate? Bisa nggak saya produk digital? Jebret, posting jualan. Posting jualan. Posting 1 kali, posting 2 kali, posting 3 kali, nggak ada yang closing. Posting 4 kali. Dimarahin sama Om Mark Zuckerberg, Facebook, di ban. Jebret, gagal. Kenapa? Dia hanya fokus ke instan jualannya. Pokoknya jualan, nggak pernah pakai konsep proses. Dia nggak pernah menabur, dia maunya pengen nuai langsung, instan. Dia maunya nuai langsung, dia nggak mau instan. Lihat orang sukses, dia lihat deh, semua pebisnis online para masta yang postingnya kenceng, dia menabur konten, dia menabur materi, dia menabur tips, dia menabur interaksi. Dampaknya apa? Dia bisa menuai hasil penjualan yang maksimal.
Jadi artinya penjualan kencang baru bisa terjadi kalau kita melakukan yang namanya proses menabur itu. Proses menabur. Kalau teman-teman tidak melakukan yang namanya menabur, teman-teman nggak akan bisa menuai. Itu hukumnya. Teman-teman nggak akan bisa menuai kalau teman-teman tidak menabur. Udah, mau itu konsisten kek, mau itu nggak konsisten kek, pokoknya harus menabur. Tabur dulu. Tipikalnya adalah teman-teman nggak akan bisa mendapat jagung dan padi yang kencang kalau teman-teman tidak menabur benih. Gimana caranya, Mas? Bagaimana prosesnya? Saya akan kasih beberapa contoh yang teman-teman bisa lakukan. Tapi sampai sini kebayang ya teman-teman ya. Teman-teman tidak akan bisa menuai sesuatu kalau teman-teman tidak menabur sesuatu. Teman-teman tidak bisa menghasilkan. Teman-teman tidak bisa menuai closing kencang. Teman-teman nggak bisa menuai omset kencang kalau teman-teman tidak melakukan yang namanya proses menabur. Itu prinsip, itu wajib, itu hal yang teman-teman harus pahami sebagai hukum penting dalam teman-teman berjualan. Oke? Oke? Ya contohnya kayak orang pacaran teman-teman. Kayak orang pacaran. Kalau misalnya kita mau langgeng hubungan dengan pacar kita, teman-teman harus menabur. Teman-teman nggak bisa asal menuai. Misalnya menuai itu dalam konteks akhirnya terjadilah petunangan, terjadilah pernikahan. Nggak akan mungkin terjadi pernikahan kalau teman-teman tidak pernah namanya menabur, giving, nyediain waktu, nyediain perhatian, nyediain komunikasi dan dilakukan dengan rutin. Nggak bisa ujuk-ujuk baru ketemu minta dikawinin, minta dinikahin, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya hukumnya adalah menabur, menuai, itu hubungan yang dinamakan namanya proses. Teman-teman nggak akan bisa menuai kalau teman-teman tidak melakukan yang namanya proses menabur. Nah, dalam konteks bisnis online, itu kayak gitu juga. Yang pertama, wajib teman-teman pahami. Teman-teman harus menabur konten. Ketika teman-teman menabur konten, ya. Ketika teman-teman menabur konten, teman-teman menuai kolam yang besar. Ini yang saya lakukan. Saya menabur konten rutin setiap hari. Setiap hari di personal di personal Facebook, di FB group saya menabur konten. Sehingga saya bisa menuai kolam yang besar, nambah terus. Orang nambah, add friend, orang follow, add friend, orang follow, add friend. Yang kedua, saya menabur waktu. Menabur waktu maksudnya menyediakan waktu. Untuk apa? Untuk interaksi. Apa yang saya tuai? Saya menuai kedekatan. Orang jadi dekat. Kalau saya posting, orang jadi reply. Saya posting, teman-teman komen. Jangan tiba-tiba kita sharing, nggak pernah yang namanya interaksi. Ujuk-ujuk kita maunya jualan, sepi nanti komennya. Kita mulai kedekatan. Kalau bahasa online-nya adalah engagement. Semakin tinggi engagement, semakin kencang jualan teman-teman. Yang ketiga, kita menabur materi edukasi. Materi edukasi. Apa yang kita tuai? Kita menuai follower dan branding. Kalau kita sharing tentang fashion, tips fashion apa, orang kenal, oh kita expert di fashion. Kalau kita sharing tentang tips bisnis online, kita menuai apa? Branding. Authority kebangun. Oke, yang keempat. Kalau kita menabur pembinaan ke reseller rutin. Kita menuai apa? Kita menuai resellernya pada loyal, pada jualan terus, pada suka sama kita. Jangan ngeluh, Mas, reseller kok nggak loyal, kok nggak aktif, kok pada nggak mau jualan. Kalau kita nggak pernah menabur ini pembinaan rutin, kalau kita nggak pernah menabur ini rutin, gimana mau kenceng? Gimana ini bisa tercapai? Bagaimana kita bisa menuai reseller-reseller yang jago jualan, yang jago closing? Nggak mungkin, nggak mungkin. Teman-teman harus melakukan yang namanya menabur, baru menuai. Menuai baru bisa ketika teman-teman konsisten melakukan proses menabur. Yang kelima, ya, menabur
tulisan yang konsisten. Teman-teman, dari sini teman-teman bisa menuai database. Lihat ya. Jangan ngarep teman-teman punya database marketing yang banyak, yang kenceng, kalau teman-teman nggak pernah menabur tulisan yang konsisten. Apa aja tulisannya? E-book, video, kalau nggak perlu video, e-book aja, artikel, quote. Tapi e-book itu paling senang orang akhirnya di database. Buat teman-teman yang mau download e-book ini, silahkan masukkan WhatsApp atau email. Jadi kalau misalnya teman-teman lakukan ini dengan konsisten, baru teman-teman punya database yang banyak. Database yang banyak, teman-teman bisa kebangun yang namanya personal branding. Ingat, database adalah harta karun. Database adalah harta karun. Kalau database banyak, maka teman-teman bisa melakukan yang namanya penjualan maksimal kalau database makin gede. Nggak bisa teman-teman mau jualan kencang kalau teman-teman database kecil, kolamnya kecil, boro-boro udah kecil, personal branding nggak ada. Kenapa? Kita maunya instan, langsung jualan, ada produk langsung jualan, ada produk langsung jualan. Nggak bisa. Butuh yang namanya menabur dulu. Kebayang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ya, menabur konten, menuai kolam yang besar, menabur waktu, menuai kedekatan, menabur materi edukasi, menuai follower dan branding, menabur pemindahan rutin, menuai reseller yang loyal, menabur tulisan yang konsisten, menuai database yang banyak. Ini baru bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman mau belajar follow prosesnya. Gimana mas teknisnya? Menabur konten, setidaknya teman-teman sehari 1 kali sharing. Menabur waktu, kalau ada orang yang reply, komen, reply balik. Konten, diklik like. Orang-orang kalau ada yang reply interaksi, di reply balik. Dibikin semacam percakapan yang aktif, yang hidup. Menabur materi edukasi, posting di FB group. Materi edukasi dibanding konten, kalau misalnya konten mungkin lebih quote, hal yang singkat, kalau materi edukasi lebih panjang. Teman-teman ngebangun yang namanya personal branding. Menabur pembinaan, reseller rutin, bikin keluar rutin. Ujungnya apa? Mereka seneng sama kita, loyal, jualannya rutin. Nah, dari semua itu kalau dilakukan dengan konsisten, menabur dengan konsisten, kebangunlah yang namanya database. Oke, nanti tinggal di grab jadi database yang banyak. Oke, sampai sini teman-teman kebayang bahwa teman-teman nggak akan bisa, kita para bisnis online nggak akan bisa, bahkan nggak cuma bisnis online, ya, apapun dalam kehidupan kita nggak akan mungkin menuai sesuatu hasil yang maksimal kalau kita tidak menabur yang konsisten. Oke. Dan saya berharap teman-teman dari materi ini bisa kebuka nih pikiran kita, kebuka mata kita bahwa apa? Ternyata nggak bisa ya, kita cuma asal menuai. Boro-boro kita langsung pengen jualan, nggak bisa. Teman-teman harus menabur dulu. Oke, semoga materinya bermanfaat. Kita tunggu di video berikutnya.